Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang pertama dari kitab Salat 2 Hari Raya. Kitab Salat 2 Hari Raya yang di bawahnya ada beberapa hadis yang diantaranya menjelaskan tentang sifat salat hari raya Nabi SAW, yang mana didahului oleh salat, kemudian khutbah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan menyengaja meninggalkan mimbar menuju tempat salat wanita untuk menyampaikan wasiat-wasiatnya atau nasihat-nasihatnya kepada kaum wanita. Dan dalam prakteknya Nabi SAW perintahkan mereka untuk bersedekah, dan bahkan dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan bahwasanya penduduk neraka lebih banyak mereka adalah dari kaum wanita. Fa inna kunna aktsara ahlin nar, karena kalian kaum wanita lebih banyak berada di neraka atau kebanyakan penduduk neraka, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk bersedekah. Dan di situ ada kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh para ulama, seperti tidak adanya ijab kabul dalam bersedekah. Ketika para wanita itu tinggal melemparkan kalungnya, melemparkan cincinnya, melemparkan anting-antingnya ke pakaian yang telah dibentangkan oleh Bilal tanpa ada ijab kabul. Walaupun memang ada sebagian pendapat para ulama yang menyatakan demikian, tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya itu tidak ada. Kemudian yang berhubungan dengan pesan Nabi atau wasiat Nabi kepada wanita juga, yang menjelaskan tentang alasan kenapa Nabi perintahkan mereka banyak bersedekah, bahwasanya mereka kebanyakan penduduk neraka. Itu hadis yang berada pada halaman 708. Di situ ada fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sesungguhnya kebanyakan dari kalian adalah bahan bakar api neraka. Terjemahannya 709. Kemudian adanya penjelasan pada hadis yang sama, hadis yang terakhir tadi. Hadis pada halaman 708 itu tidak adanya adzan dan iqamah. Itu hukum yang juga bisa kita ambil, karena hadis yang sekarang ini hadis Jabir bin Abdullah, beliau bercerita radhiyallahu taala an, syahidtu ma'a Rasulullah sallam as-salah yaumal 'id fa bada'a bis-salah qabla al-khutbati bi ghairi adzanin wala iqamah. Kata Jabir, saya menyaksikan atau ikut bersama Nabi SAW melaksanakan sholat
pada hari raya, maka beliau memulai dengan solat sebelum khutbah tanpa azan dan juga iqamah, bighairi adzanin wala iqamah. Artinya tidak ada pemberitahuan, tidak ada ucapan dari muadzin. Nabi sendiri yang langsung memulai salatnya. Fabada abis salah, kata Jabir, maka Nabi memulai dengan salat. Berarti tidak ada ucapan apa-apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan ditekankan di sini oleh Jabir, bighairi adzanin wala iqamah. Adzan ini memang terfokus kepada ungkapan atau ucapan yang kita dengar dari kumandang adzan untuk setiap salat fardu. Akan tetapi ada panggilan salat yang dilakukan untuk salat sunat, seperti as-salatu jami'ah. Ini juga termasuk azan, karena ini panggilan. Karena azan itu artinya panggilan, seruan. Semua bentuk seruan tidak ada dalam salat hari raya. Apapun bentuk seruannya, baik itu seruan azan sekalipun untuk salat 5 waktu, ataupun salat seruan yang digunakan untuk mengumpulkan kaum muslimin. Karena Nabi SAW bila mana ingin mengumpulkan kaum muslimin, maka diperintahkan muadzin untuk menyeru as-salatu jami'ah. Artinya mengumpulkan mereka untuk sebuah perkara yang didahului oleh salat. Ini salat yang sunat itu yang mengumpulkannya. Ini pun tidak ada. Ini pun tidak ada. Yang dilakukan langsung oleh Nabi adalah salat, dengan mengatakan, mungkin memerintahkan mereka untuk meluruskan saf, dan beliau mulai bertakbir. Ini juga hukum yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di bawah bab yang pertama ini, sekitar sifat salat 2 hari raya yang tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya, kemudian didahului oleh salat 2 rakaat sebelum khutbah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam materi khutbahnya dikhususkan untuk wanita. Setelah itu kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang kedua, tidak mengumandangkan azan dan iqamah pada salat hari raya. Ini secara khusus dibuat oleh Imam Nawawi. Walaupun hadisnya sudah ada yang menjelaskan pada bab yang sebelumnya, tetapi secara khusus di sini ditekankan tidak mengumandangkan azan dan iqamah pada salat hari raya. Hadis yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah tadi, dan juga hadis Ibnu Abbas, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada panggilan atau seruan pemberitahuan untuk salat, baik itu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, kata Abdullah bin Abbas dan juga Jabir bin Abdullah. Ini berdasarkan apa yang mereka saksikan dari sifat salat hari raya Nabi SAW. La adhana lis-salah yaumal fitri hina yakhrujul imamu wala ba'da ma yakhruju wala iqamata wala nidaa wala syai'a la nidaa yauma idzin wala iqamah. Ini sangat tegas sekali hadis Jabir dengan lafaz yang lain. Dalam terjemahannya, baris yang kelima dari bawah, tidak ada azan untuk salat hari raya Idul Fitri, baik pada saat imam mulai keluar, baiknya tambahan dari saya, baik pada saat imam mulai keluar dan tidak juga pada saat, atau baik dan tidak juga pada saat ia telah keluar ke tempat salat. Jadi baik sebelum atau sesudah, yang jelas tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada panggilan, dan tidak ada apapun, kata Jabir. Artinya tidak ada pemberitahuan apa-apa dari muadzin, baik itu ucapan seruan azan ataupun panggilan atau pemberitahuan, sekarang kita salat, atau seperti as-salatu jami'ah, itu tidak ada sama sekali. Jadi apa alasan sebagian kaum muslimin menambah-nambahkannya?
Padahal Nabi SAW tidak mensyariatkan. Ini pemberitaan atau berita yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada panggilan dan iqamah pada saat itu. Tidak ada panggilan berarti mencakup azan yang kita kenal ataupun yang lain. Yang penting tidak ada panggilan, tidak ada seruan. Itulah hadis yang pertama. Di sini ada beberapa hadis, 3 buah hadis. Penekanannya terhadap tidak adanya seruan panggilan untuk melaksanakan salat 2 hari raya. Kemudian bab yang ketiga, salat sebelum khutbah pada hari raya. Salat sebelum khutbah pada hari raya ini juga telah kita ketahui pada bab yang pertama, bahwasanya didahulukan salat sebelum khutbah. Dan ini dijelaskan dari hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, 3 periode itu kanu yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Adalah Nabi di masanya, Abu Bakar di masanya, Umar di masa khilafahnya, itu mereka melaksanakan salat sebelum khutbah. Kedua-duanya, salat Hari Raya Idul Fitri maupun salat Hari Raya Idul Adha. Ini athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Hadis berikutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini penekanan terhadap dimulainya salat sebelum khutbah, kemudian mulainya ada penyimpangan kasus kejadian di masa beliau, masa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bercerita, anna Rasulullah SAW kana yakhruju yaumal adha wa yaumal fitri fayabda'u bis salah. Kata Abu Sa'id adalah Rasulullah SAW keluar untuk salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitri, maka dia memulai dengan salat. Apabila dia telah salat dan mengucapkan salam, qama fa aqbala 'alan nas, maka dia berdiri dan menghadap kepada manusia. Ini dalil sebagian pendapat bahwasanya khutbah itu tidak di atas mimbar. Ini tetapi berbeda pendapat para ulama. Di sini setelah salat langsung beliau berdiri dan menghadap kepada manusia. Wa hum julusun fi musallahum. Sementara mereka tetap berduduk di tempat salat mereka masing-masing. Fa in kana lahu hajah bi ba'thin dzakarahu linnas. Atau kana lahu hajatun bi ghairi dzalika amarahum biha. Kemudian ada misalnya tindakan-tindakan Nabi atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi sebelum khutbah. Mungkin dia ingin mengirim pasukan, maka sebelum khutbah itu dia kirimkan langsung pasukannya yang sudah siap, ataupun ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Setelah itu semua dilakukan, barulah beliau menyampaikan khutbahnya, dan di antara isi khutbahnya adalah tasaddaqu. Ini di antara materi khutbah yang didengar dan didengar oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Sa'id Al-Khudri. Di antara isi khutbah Nabi yaitu menekankan sedekah. Tasaddaqu. Bersedekahlah kalian, diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aktsara man yatasaddaqun nisa. Setelah dana atau sedekah itu dikumpulkan setelah salat, maka tampak, kata Abu Sa'id, bahwasanya sedekahnya ibu-ibu lebih banyak dari sedekahnya bapak-bapak. Para wanita lebih banyak sedekahnya di waktu itu daripada kaum laki-laki.
Berarti ini sampai sekarang pun demikian. Thumma yansarifu, kemudian beliau selesai dari salatnya. Itu sifat yang seperti itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh khalifah-khalifah setelah Nabi. Seperti hadis sebelumnya, Abu Bakar, Umar dan khalifah-khalifah berikutnya, sampai pada masa, kata Abu Sa'id, falam yazal kadzalika, dan itulah bentuk salat khutbah, salat Idul Adha, Idul Fitri, sampai datang masa Marwan ibnul Hakam, salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah. Ya, setelah Khilafah Ar-Rashidah, setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin, itu masa Bani Umayyah. Salah seorang penguasa ketika itu adalah Marwan ibnul Hakam. Hatta kana Marwan ibnul Hakam fa kharajtu, kata Abu Sa'id yang ketika itu masih hidup, fa kharajtu mukhasiran Marwana, ketika itu saya keluar untuk menuju salat Id berdampingan dengan Marwan, berdampingan dengan Marwan. Itu seorang ulama dari generasi sahabat, dekat dengan penguasa, dan penguasa pun dekat dengan ulama, dekat dengan ulama. Kata Abu Sa'id ketika itu, saya keluar menuju salat bersama Marwan, saling berdampingan, dan bahkan dengan istilah mukhasir, artinya pinggang hampir bersentuhan, pinggang hampir bersentuhan. Hatta dalam sebagian syarah para ulama, saling berpegangan. Biasanya kalau berdempetan itu tangan saling berpegangan. Begitulah perjalanan keluarnya Abu Sa'id dengan Marwan ibnul Hakam menuju salat ketika itu. Hatta atainal musalla, sampai kami ke tempat salat di lapangan. Fa idza katsirun minus salti qad bana mimbaran, ketika sampai di tempat salat, saya lihat, kata Abu Sa'id, salah seorang yang bernama Kathir bin Salt telah meletakkan mimbar yang terbuat dari tanah min tinin walabin, dari tanah kering yang seperti batu bata yang sudah dibuat di sana, disusun seperti mimbar. Fa idza Marwan yunazi'uni yadah, ketika kami sampai, Marwan ingin langsung naik ke mimbar. Marwan sebagai penguasa ketika itu menjauh dari saya, sementara tangan masih berpegangan. Menjauh dari saya, ingin naik ke mimbar. Ka'annahu yajurruni nahwal mimbar, seakan-akan dia membawa saya menuju mimbar. Wa ana ajurruhu nahwas salah, sementara saya menariknya menuju tempat salat, tempat imam dia, tempat dia mengimami. Falamma ra'aitu dzalika minhu, ketika saya melihat dia keras untuk memulai dengan khutbah, qultu ainal ibtida'u bis salah, saya tanyakan kepadanya, mana lagi memulai salat Id dengan salat yang biasa kita lihat sebelum ini. Faqala la ya Aba Sa'id, kata Marwan, tidak bisa kita lakukan itu lagi saat ini wahai Abu Sa'id. Qad turika ma ta'lam, telah tidak pantas lagi atau tidak kondusif lagi kita memulai khutbah ini dengan salat, memulai salat irya dengan salat sebelum khutbah. Qultu kalla, kata saya kepada Marwan, tidak, sama sekali tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, ia bersumpah dengan Allah, la ta'tuna bi khairin, kalian dengan cara yang seperti ini tidaklah melakukan kebaikan, mimma a'lamu, kebaikan yang lebih baik dari apa yang aku ketahui. Salasa mirar, Abu Sa'id mengulangi itu. Apa yang kalian lakukan sekarang ini dengan memulai salat dengan khutbah
ini bukanlah lebih baik dari apa yang aku ketahui, dari cara yang aku ketahui. Diulangi 3 kali oleh Abu Sa'id menekankan kepada Marwan. Tsumman sarafa, kemudian ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap saja Marwan memulai dengan khutbah. Dan di sini dilihat bahwasanya seorang ulama hanya bisa memberi nasihat, hanya bisa memberikan nasihat. Adapun penguasa dia yang memutuskan. Dan bahkan ada upaya Abu Sa'id Al-Khudri untuk mencegah dengan perbuatan, yaitu dengan menariknya ke tempat sholat, tetapi dia lebih kuat lagi menarik ke mimbar. Dan dipesankan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini tidak lebih baik daripada yang aku ketahui dari sifat salat hari rayanya Nabi SAW. Diulangi 3 kali tetapi Marwan tetap bersikeras, maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini fikih mengingkari kemungkaran yang diajarkan oleh salaf kepada kita, bila mana yang melakukan kemungkaran itu penguasa, pemimpin. Bisa saja dia langsung bila mana memang ada hubungan erat, langsung melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, langsung memperingatkan walaupun di hadapan orang banyak, karena hubungan mereka erat. Bayangkan mereka keluar dari rumah sama-sama berpegangan tangan, berdampingan, menunjukkan eratnya hubungan antara mereka. Dan sah-sah saja Abu Sa'id menyampaikan secara langsung, mencegah secara langsung, tapi memang tidak bisa memutuskan, karena yang punya wewenang ketika itu adalah penguasa, karena dia yang khatibnya. Dan yang terjadi tidak seperti yang diinginkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini nampak jelas oleh kita apa yang dibuat oleh Imam Nawawi, bahwasanya salat sebelum khutbah pada hari raya, dan ini yang ada pada generasi Nabi, para sahabat Nabi, dan mulai berpindahnya cara itu di masa Bani Umayyah, dan itu pun hanya sebentar, karena ketika datang khalifah yang baru mulai kembali kepada tata cara Nabi SAW. Marwan Ibnul Hakam ketika itu punya alasan. Kenapa? Karena berkumpulnya kaum muslimin ketika itu tidak seperti berkumpul di waktu-waktu yang lain. Semua berada di saat itu di tempat sholat. Yang laki-lakinya, wanitanya, yang tidak biasa keluar, semua berkumpul. Kesempatan bagi seorang pemimpin untuk menyampaikan pesan-pesan kepemerintahannya, peraturan-peraturannya. Maka dia punya kesempatan untuk waktu itu. Tetapi sebelum itu, sebelum dia mendahulukan khutbah daripada salat, orang setelah selesai salat pulang. Kalau didahulukan salat, maka setelah selesai salat orang semuanya pulang, atau kebanyakan pulang. Atau orang-orang yang tidak suka kepada penguasa, tidak menginginkan walau sekata pun dari mendengar walau sekata pun dari penguasa. Setelah salat selesai mereka pulang dan tidak mau mendengarkan penyampaian dari pemimpin. Dan ini yang terjadi, dan itulah dorongan atau yang mendorong Marwan bin Hakam untuk mendahulukan khutbah daripada salat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan itu pun tetap tidak sunnah, bertentangan dengan praktek salat hari rayanya Nabi SAW dan generasi-generasi setelahnya. Inilah apa yang bisa kita ambil dari bunyi hadis yang terakhir ini, bahwasanya tetap saja tuntunan Rasulullah SAW dalam salat hari raya atau 2 hari raya mendahulukan salat sebelum khutbah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Dia salat. Yang pergi itu maksudnya bukan pergi meninggalkan salat, enggak. Pergi tidak mengurus lagi perkara itu, tidak mengurus lagi perkara tersebut, dan menunjukkan bahwasanya mendahulukan khutbah daripada salat pada 2 hari raya itu tidak membatalkan salat, hanya sifatnya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri tetap salat.
Jadi terjemahannya summan sarafa artinya pergi, maksudnya pergi bukan meninggalkan tempat salat, tetapi dia salat bersama khalifah ketika itu, dan bukan pergi meninggalkan salat dan tidak lagi salat. Ini lebih bertentangan lagi dengan sunnah. Tidak melaksanakan salat berarti menegakkan sunnah, karena pada itu hanya satu-satunya tempat salat. Di tempat itu tidak ada lagi tempat salat yang lain. Dan kalau dia meninggalkan berarti melakukan pelanggaran atau mudarat yang lebih besar. Dan ini tidak merupakan sikap para ulama atau apalagi para generasi salaf. Ya. Halaman 722. Ya. Garis 8 dari bawah. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa jika sholat didahulukan maka tetap sah. Tapi perbuatan itu meninggalkan sunnah. Ya, itu yang saya katakan tadi. Itu yang baru saya sampaikan, bahwasanya tetap sah dan walaupun ia bertentangan dengan tuntunan Nabi. Sholat dulu kan sesuai dengan Nabi. Sesuai apa? Ini kan sholat didulukan. Ya biasanya kan sholat didulukan juga. Gimana? Yang dibilang bertentangan dengan sunnah Nabi ini sholat didulukan. Terjemahannya salah itu. Baris ke-8 dari bawah. Jika 1, 2, sholat didahulukan maka tetap sah. Tetapi perbuatan itu meninggalkan sunnah. Kalau khutbah didulukan mungkin ya. Nah, bukan itu maksudnya. Sifat atau cara yang dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam. Cara yang dilakukan oleh Marwan Ibnul Hakam. Ini adalah penjelasan. Kemudian ia pergi. Al-Qadhi berkata ia pergi dari arah mimbar untuk melakukan salat. Ya, ini pendapat dan juga berbeda pendapat ulama tentang sikap Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan dia pergi artinya menjauh dari mimbar dan salat bersama Marwan ketika itu, dan di sini jelaskan ia pergi dari arah mimbar untuk melakukan salat, bukan pergi dari tempat salat tersebut dan tidak salat bersamanya. Bahkan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Abu Sa'id salat bersama Marwan. Jadi adalah riwayat yang lebih kuat lagi menjelaskan bahwasanya tetap Abu Sa'id salat bersama Marwan dan ia berbicara tentang permasalahan ini setelah salat. Jadi ini disampaikannya setelah salat. Ini menunjukkan sahnya salat setelah khutbah. Seperti biasa. Sahnya salat setelah khutbah seperti yang dilakukan oleh Marwan. Menunjukkan apa yang menunjukkan sifat atau Abu Sa'id tetap salat. Abu Sa'id tetap salat ini menunjukkan bahwasanya salatnya sah. Kalau seandainya tidak sah berarti Abu Sa'id tidak akan mau salat bersama mereka. Tidak akan mau salat bersama mereka. Ya. Ini menunjukkan sahnya salat setelah khutbah. Artinya perubahan yang dilakukan oleh Marwan. Jika tidak sah, maksudnya kalau memang tidak sah hukumnya, niscaya Abu Sa'id tidak salat bersamanya. Tidak akan mungkin mau salat dia kalau dia tahu bahwasanya kalau didahulukan khutbah tidak sah salatnya. Sahabat-sahabat kami maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ini perkataan Imam Nawawi. Sahabat-sahabat kami maksudnya yang semazhab dengan dia sepakat, ini mazhab Syafi'i, bahwa jika salat didahulukan seperti yang dilakukan, jika salat didahulukan maka tetap sah. Saya lihat ini mungkin keliru ya. Sebentar. Ya, tunggu dulu. Saya lihat terjemahannya. Ya, ya. Kalau salat disuruhkan berarti sesuai dengan sunnah. Tidak ada pembicaraan tentang sah atau tidak sahnya. Ya, bahasa Arabnya seperti yang kita pahami, tetapi ini terjemahan kayaknya salah. Terjemahan salah. Ya.
Bisa dirubah ini. Halaman 722. Sahabat-sahabat kami sepakat, ini maksudnya ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, bahwa jika salat atau khutbah, jika khutbah didahulukan, salatnya diganti khutbah. Karena di sini dalam bahasa Arabnya wattafaqa ashabuna ala annahu law qaddamaha ala shalah. Dan sepakat ashabuna, sahabat-sahabat kami, kalau dia tetap mendahulukan khutbah ala shalah, dari salat, ya, mendahulukan khutbah dari salat, sahhat, maka salatnya sah, Jadi kata salatnya diganti dengan khutbah. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa jika di sini tertulis salat tetapi wajib diganti dengan khutbah, ya. Ini salah sangat keliru. Ya. Setelah itu kita lanjutkan ke bab yang keempat. Bab diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk keluar pada hari raya menuju musalla, tempat salat, dan menghadiri khutbah dengan tempat yang terpisah dari kaum laki-laki. Ada satu dalil yang mungkin bisa kita ambil dalam posisi saf, safnya antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Dari hadis yang pertama, dari hadis yang ada di hadis yang pertama di bawah kitab ini tentang sifat salat hari rayanya Nabi SAW, di situ dijelaskan Nabi SAW menghadap menuju ke depan, menghadap ke wanita. Ketika khutbah, kemudian dia menuju ke saf wanita dengan membelah saf laki-laki, menunjukkan bahwasanya saf wanita itu berada di belakang laki-laki, bukan di samping. Kalau di samping tidak perlu Nabi SAW memisahkan saf atau membelah saf. Dia hanya lewat di depan, di antara saf. Ini menunjukkan saf wanita itu di belakang laki-laki. Ini dalil yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Karena dalam riwayat yang pertama itu Nabi SAW menuju tempat salatnya wanita dengan yashukkuhum, membelah saf laki-laki, berarti di belakang. Kalau dia di samping kanan atau di samping kiri, berarti dia tidak perlu membelah, karena dia akan lewat di antara saf, atau di depan saf laki-laki yang pertama, saf yang pertama. Ini juga dalil yang bisa kita ambil. Dan kembali kita ke bab yang keempat tadi, bab diperbolehkannya bagi, saya katakan ini karena ada sebagian masjid yang saf laki-laki dan perempuan itu sejajar tetapi terpisah, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Sebelah kiri masjid laki-lakinya, sebelah kanan masjid perempuannya, dan sebelah kanannya laki-laki, sebelah kirinya perempuan. Kemudian mereka sama-sama sejajar tetapi dipisah oleh tirai atau kain. Misalkan ini bertentangan dengan praktek berjamaah di masa Nabi SAW. Dan bahkan hadis-hadis yang lain cukup banyak menjelaskan, seperti hadis ketika Nabi salat sunat di rumah salah seorang sahabat, ketika itu di rumah Anas bin Malik. Ketika itu mereka salat berjamaah, salat sunat, dan posisi saf perempuan, kata Anas, di belakang kami, di belakang, dan tidak sejajar antara saf laki-laki dan wanita. Padahal waktu itu bisa saja sejajar,
Karena wanita ini ibunya Anas. Tidak mungkin ada masalah. Bisa saja disejarkan oleh Nabi, tetapi ketika itu Anas bersama gulam, anak kecil bersama dia, berada di belakang Nabi, sementara di belakang kami Al-Ajuz, yaitu ibu kami, berada di belakang kami, menunjukkan bahwasanya inilah posisi saf Nabi. Berjamaahnya Nabi SAW, wanita di belakang safnya jamaah laki-laki. Ini dalil yang lain. Dan juga ada yang bisa kita ambil dari hadis salat hari rayanya Nabi, itu juga Nabi membelah saf laki-laki untuk menuju safnya kaum wanita, dan terpisahnya saf kaum wanita dari saf laki-laki jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengharuskan dirinya untuk datang ke sana, menunjukkan jauhnya jarak antara saf perempuan dengan saf laki-laki. Ya. Bab yang keempat tadi, berlindung kepada Allah ketika melihat ini ya, bukan. Bab yang kelima atau keempat? Ya, diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk keluar dari hari raya menuju musalla. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan, wanita dianjurkan untuk menghadiri kebaikan di hari raya, kebaikan salat, mendengarkan khutbah di hari raya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah ini, amarana Nabi SAW an nukhrija fil idaini, memerintahkan kami kaum wanita untuk mengeluarkan di hari raya atau di dua hari raya al-awatiqa wa dhawatil khudur, ikut membawa keluar perempuan-perempuan, gadis-gadis, wanita-wanita gadis yang sudah balik, yang belum menikah. Ini semuanya awatiq, yang belum menikah, yang gadis, yang walaupun sudah tua tapi masih belum menikah. Ini juga diperintahkan, padahal mereka tidak ada kebutuhan mereka untuk keluar. Diperintahkan untuk salat, untuk keluar, dibawa keluar oleh orang-orang tua mereka. Wadzawatil khudur, dan orang-orang yang memang tinggal di rumah, wanita-wanita yang tinggal di rumah. Al-khudur artinya kamar, artinya wanita-wanita pingitan yang memang jarang keluar rumah. Ini semua dibawa bersama menuju tempat salat. Berarti termasuk yang haidnya. Bagaimana dengan orang yang haid, wanita yang haid? Wa amaral huyyadha, dan Nabi perintahkan wanita-wanita haid untuk tidak ikut serta melaksanakan salat, ayyatazilna musalla al-muslimin, menjauh. Kalau sekarang ini memiliki tempat khusus, makanya kita di sini menganjurkan untuk menyediakan tempat khusus bagi wanita yang haid, terpisah dari tempat sholat. Tetapi mereka dianjurkan untuk mendengarkan kebaikan khutbah, ikut serta seakan-akan berbaur dengan orang-orang yang sholat, merayakan atau melaksanakan syiar yang paling agung di hari raya tersebut, yaitu melaksanakan sholat hari raya. Tidak ada membuat mereka terkucilkan. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslim itu harus menampakkan persatuan di hari raya. Maka ini salah satu syiarnya, membawa wanita-wanita yang tidak pernah keluar di hari raya, dan bahkan yang tidak memiliki jilbab, artinya yang tidak memiliki sarana untuk menutup aurat untuk keluar dari rumahnya, maka dipinjamkan oleh yang memiliki lebih agar dia bisa keluar. Inilah maksud dari bab yang keempat ini. Ya, tidak ada yang bertanya. Diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk, diperbolehkan di sini maksudnya adalah anjuran, karena Nabi SAW menganjurkan. Zikru ibahati khurujin nisa, artinya bolehnya keluar, maksudnya Nabi SAW bahkan menganjurkan, seperti yang diperintahkan kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah salah seorang sahabat wanita yang
mulia, punya kedudukan, dan dia peran mungkin aktivis di masa sahabat, aktivis wanita yang sangat aktif dalam program-program, bahkan dalam memandikan jenazah wanita. Dia yang seringkali kemudian dia aktif mungkin mengatur pengajian-pengajian di masa Nabi. Seperti sekarang ini Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang sekaliber Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha ini untuk mensosialisasikan pesan Nabi ini kepada semua wanita-wanita, bahwa semua wanita di rumah untuk keluar ke musalla ikut menyertai kaum muslimin melaksanakan salat 2 hari raya. Inilah bab yang keempat yang bisa kita baca pada pagi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.